Konco History episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yakni Bapak Dr. Andes Artono M. Hum selaku dosen Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya yang akan membahas materi mengenai Hindu-Buddha di Indonesia. Pak Artono. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Kegiatannya apa Pak kalau boleh tahu hari ini? Alhamdulillah ini kan persiapan perkuliahan semester ganjil ya. Perkuliahan dimulai tanggal 2, sehingga ini di jurusan siap-siap untuk aplikasi kurikulum baru. Sangat luar biasa sekali. Iya. Sibuk ya Bapak ya hari ini? Iya. Di UNESA sehari-hari saya akan ngajar sejarah praksara, kemudian sejarah Hindu-Buddha sampai ke masa Islam. Kemudian sejarah pendidikan, termasuk sejarah Asia Selatan. Jadi cukup banyak materi harus disiapkan. Betul sekali. Bapak, hari ini kita berbicara tentang materi Hindu-Buddha di Indonesia, Pak. Oh, Ya. Oke. Oke, di sini Konco History juga penasaran, Pak. Bagaimana sih sebenarnya proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Oke. Ya, jadi memang sejarah ini kan melihatnya harus komprehensif ya. Jadi nggak bisa melihat sepotong-potong. Memang dilihat dari sisi geografis, Indonesia kan luar biasa, ya. Sangat strategis. Sehingga sebagai pusat perdagangan di Asia, termasuk Asia Tenggara. Nah, posisi yang strategis inilah memunculkan komunikasi kemudian dengan negara-negara di luar Nusantara pada saat itu, terutama jalur rempah ya, jalur perdagangan yang dilakukan secara bertahap atau istilahnya perdagangan rantai ya. Jadi rempah-rempah memang sumbernya kan dari Nusantara ya. Kemudian berdagang ke Malaysia, kemudian ke India sampai ke Timur Tengah sampai ke Eropa. Karena rempah-rempahnya penting sekali. Nah, perdagangan itulah yang menyebabkan kontak bangsa Indonesia dengan India. Ya. Bukan orang India saat itu ke Indonesia, belum, tapi orang Indonesia berdagang ke Malaysia, misalkan Malaysia ke India. Jadi secara berantai. Nah, lama-kelamaan setelah ketemuan dengan sistem angin musim, ternyata 6 bulan angin itu bertiup ke utara, 6 bulan bertiup ke selatan. Nah, itulah baru ada pelayan-pelayan besar. Nah, disitulah kemudian orang India baru datang ke Indonesia. Nah, Indonesia pada saat itu kan masih Indonesia asli, artinya abad awal pertama itu masih budaya asli Indonesia. Jadi kalau kita lihat 10 pokok kebudayaan asli ya, ada seni tari, ada gamelan ya, religi, kemudian animisme, dinamisme, religinya ya. Itu menarik sekali lah. Kemudian dengan kontak orang India, lah inilah mulai masuk diperkirakan melalui perdagangan ini, sehingga ada beberapa teori bagaimana orang pengaruh India masuk ke Indonesia. Para ahli menyatakan, misalnya Van Loer mengatakan bahwa yang membawa pengaruh India itu harusnya orang-orang Brahmana. Karena filosofinya di India itu kan ada 4 kasta, Brahmana, Ksatria, Vaisya, Sudra. Ya, yang menguasai ilmu pengetahuan itu adalah Brahmana. Nah, nggak mungkin orang bawah atau kasta Vaisya misalkan membawa ilmu ke Indonesia. Menurut Van Loer adalah golongan Brahmana yang berilmu. Ada mengatakan dari golongan Ksatria, yaitu tentara-tentara dari India. Pada saat itu terjadi perang antara Kalingga dan Asoka ya, sehingga luar biasa karena negara Kalingga kuat, Asoka kuat, sehingga terjadi pertempuran yang luar biasa. Sehingga di sana terjadi bencana kelaparan. Nah, disinyalir interpretasi para ahli bahwa yang kalah perang itulah lari ke
Indonesia. Kemudian bermukim di Indonesia, mencoba membuat koloni karena udah terbiasa perang di sana. Nah, Indonesia kan masih asli. Nah, ini pendapatnya Krom. Ya. Ada bos mengatakan bahwa melalui perdagangan tadi, ya, karena sering berdagang, tergantung angin musim, orang India datang ke Indonesia, di sini berdiam 6 bulan, menunggu angin kembali ke sana, mengumpulkan komoditas ya, yang mahal-mahal terutama saat itu, mungkin emas, ya, sutra, kemudian rempah-rempah ini. Nah, dia kontak dengan orang lokal. Nah, terjadi kontak inilah kemudian melalui perkawinan terjadi akulturasi, sehingga pengaruh India itu ada beberapa teori, mungkin teori Brahmana, Ksatria, Vaisya. Tapi yang paling kuat keadaannya Vaisya ya, perdagangan nih. Karena pedagang-pedagang itu juga, raja pada saat itu juga punya hak istimewa untuk berdagang. Ya, gitu Mbak Isa ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi ini teori yang paling kuat adalah teori Vaisya tentang perdagangan. Nah Bapak, kemudian untuk masa kejayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu adakah bisa dicontohkan Bapak? Ya, setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, tentu saja melalui proses ya. Jadi kejayaan itu tidak muncul begitu saja. Jadi misalkan kejayaan pada masa Buddha pertama, karena yang masuk pertama itu Buddha, misalnya kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu muncul tidak dengan sendirinya ya. Karena pada saat itu konstelasi perdagangan di Asia Tenggara khususnya itu mengalami vakum of power, kekosongan kekuasaan. Kenapa? Karena Funan, kerajaan maritim yang menguasai perdagangan, itu dikalahkan oleh Chenla. Nah, Chenla itu kerajaan agraris. Sehingga pada abad 6 akhir, awal abad 7 itu kekosongan kekuasaan di Asia Tenggara. Kenapa? Karena kerajaan Funan yang menguasai perdagangan di Malaka itu digeser ke pedalaman, jadi agraris. Kemudian muncullah Sriwijaya. Sriwijaya yang mempunyai potensi luar biasa, ada di Sumatera, ya, lokasi strategis, ya. Kemudian Balaputra Dewa juga pengalaman sudah dididik di Mataram kuno, sehingga bekerja sama dengan mengadopsi ya, atau kolaborasi dengan tentara-tentara bajak-bajak laut, akhirnya Sriwijaya menjadi pusat kerajaan luar biasa sebagai pusat agama Buddha ya. Bahkan orang-orang Asia Tenggara ya, sebelum belajar ke India itu harus belajar dulu ke Sriwijaya, karena Sriwijaya memiliki perguruan tinggi yang luar biasa pada saat itu ya. Bahkan Sriwijaya dihadiahi oleh kepala dewa Raja India suatu tempat untuk orang-orang Sriwijaya yang datang ke di India. Ya. Jadi itu kejayaan pada masa Sriwijaya, karena memang kesempatannya luar biasa, sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan maritim pertama di Indonesia yang menguasai di Asia Tenggara ya, dan wilayahnya mencakup pengaruhnya sampai ke Filipina, ke Thailand, sampai ke Malaysia. Jadi luar biasa. Kemudian kejayaan kedua itu pada masa Hindu ya. Hindu ini kejayaan terutama yang sangat kita kenal adalah kerajaan Majapahit. Ya. Majapahit ini menggabungkan ya, secara geopolitik menggabungkan teori agraris atau kerajaan agraris dengan kerajaan maritim. Sehingga kalau kita lihat wilayahnya secara konstelasi itu luar biasa Mojokerto itu. Jadi kalau dilihat dari atas, dari foto udara itu banyak sungai-sungai yang menyalurkan atau menuju ke pusat kerajaan. Ternyata itu adalah sebagai pusat mengangkut barang-barang komoditas pertanian melalui Sungai Berantas. Nah, Sriwijaya dengan menggabungkan kekuatan ekonomi agraris dan maritim ini menjadi luar biasa ya. Kenapa? Ya, karena dengan sistem pemerintahan yang kuat ya, kemudian budayanya juga sangat kuat, ini terbukti dengan munculnya sastrawan-sastrawan ya,
Kenapa? Karena negara itu kalau makmur ya pasti akan muncul sisi-sisi lain, terutama sastra ya. Jadi negara itu kalau muncul sastranya maju, pasti negara itu makmur. Bisa Anda amati negara manapun. Lambang negara kita pun kita ambil dari Garuda Pancasila, itu merupakan lambang Bhinneka Tunggal Ika ya, itu sudah tercetus pada masa Majapahit, melambangkan betapa harmonisnya kehidupan pada masa Majapahit itu antara agama Buddha dan agama Hindu. Kalau Anda ke Mojokerto, utara jalan itu kuat agama Buddha, selatan jalan itu banyak pengaruh agama Hindu. Tapi mereka hidup saling berdampingan. Ya. Dan Majapahit pun di bawah Patih Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk bisa mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya. Dan luar biasa. Ya disinilah seharusnya ya sebagai generasi muda Anda juga harus bersemangat ya, bagaimana bisa mengambil ya, menginspirasi ya tokoh-tokoh pada tokoh-tokoh sejarah yang luar biasa semangatnya ya, kemudian etos kerjanya, sehingga ya bisa mencontohlah yang baik-baik itu untuk kita pelajari ya, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu Mbak Isa. Oke, baik, terima kasih Bapak. Perlu diketahui nih Kontekstori bahwa Laboratorium Rumah Sejarah mempunyai media-media pembelajaran sejarah yang berkaitan dengan zaman Hindu-Buddha. Yuk, langsung saja kita ke Laboratorium Rumah Sejarah. Oke, Konco Histori, di sini kita berada di Laboratorium Rumah Sejarah UNESA. Dan ini ada beberapa media pembelajaran yang terkait dengan zaman Hindu-Buddha. Yang nantinya Bapak akan menjelaskan terkait dengan bagaimana pengaplikasiannya. Terutama sekarang ini kan ada kurikulum merdeka ya. Bisa diaplikasikan kepada guru-guru, kemudian juga peserta didik, kemudian mahasiswa yang pastinya. Silakan Bapak bisa dijelaskan untuk terima kasih media-medianya. Mbak Isa. Jadi memang belajar sejarah itu harus mengetahui peristiwa realnya, harus tahu bukti-buktinya, sehingga tidak ngawang istilahnya. Jadi pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu di sini diwakili, kalau saya lihat ini ada Dewa Wisnu, ya, kemudian ada Garuda, kemudian ini ada patung Buddha. Ya. Pada prinsipnya bahwa benda-benda arkeologi ini bagaimana bisa membantu pembelajaran sebagai media pembelajaran ya. Nah, kita tahu bahwa struktur dewa atau agama Hindu-Buddha itu berasal dari India, bahwa tempat dewa-dewa ini ya adalah di Gunung Himalaya, di Mahameru, bahwa Mahameru dianggap sangat suci, tempatnya dewa-dewa, sehingga di sana dewa pun kehidupannya juga seperti manusia, berstruktur ya. Ada dewa besar, ada dewa kecil ya. Pada saat di Indonesia, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, ternyata yang banyak mendapat pengaruh Hindu adalah Hindu Siwa dan Hindu Wisnu. Ya, yang bisa kita ambil dari pembelajaran media ini adalah bahwa kita belajar sejarah itu bukan hanya untuk pengetahuan, tapi bagaimana bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Contoh, kenapa sang Garuda, kisah Garuda ini sebagai simbol kesaktian yang luar biasa ya. Jadi ini kalau dalam sejarah itu kita bisa direkonstruksi ya, mungkin bisa menginterpretasi bahwa Anda bisa bayangkan ya, Garuda ini menjelma seorang tokoh yang sangat kuat ya, bahkan bisa membebaskan ibunya dari perbudakan ya. Kemudian saking kuatnya bahkan dia nantang Dewa Wisnu ya, bahwa apa yang diminta Dewa Wisnu pun akan dituruti, karena begitu kuatnya Garuda ini. Akhirnya Dewa Wisnu punya permintaan bahwa
Kalau Garuda mohon kepada saya dan mau dikabulkan, maka permintaan Wisnu adalah apakah mau Garuda sebagai wahana saya. Ya. Akhirnya bersedia, sehingga Garuda sebagai wahananya Dewa Wisnu. Ya. Di sini kalau kita aplikasikan bahwa walaupun Garuda tokoh yang luar biasa, bahkan bisa mengalahkan dewa, tapi dia tetap hormat kepada Dewa Wisnu. Artinya apa? Di dalam pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter saat ini sangat diperlukan, ya. Apalagi dengan kurikulum merdeka, ya, di sekolah-sekolah itu banyak hal-hal yang baru, ya, yang harus kita ikuti perkembangannya di dunia pendidikan. Terutama kalau masa-masa dulu itu pembentukan karakter lewat studi tour mungkin ya Mbak Isa ya. Iya, betul, Tapi Pak. sekarang ada P3, ada P5, yaitu pelajar profil Pancasila, ya. Kemudian ada P5, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, disitulah kita bukan hanya menguasai ilmu, tapi juga bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita lihat ya, ini yang Buddha. Ya, Ini yang Buddha. Ya. Pengaruh Buddha ini juga luar biasa. Arkeologisnya misalnya di Jawa Tengah ada Candi Borobudur, ya, Candi Mendut, bahkan setiap hari Waisak upacara itu masih jalan. Ya. Persamaan antara Hindu dan Buddha ini adalah bahwa konsep hidup orang India itu adalah karma. Ya. Artinya hidup itu mengalami samsara atau kesengsaraan. Kesengsaraan apa? Artinya bahwa setiap manusia dilahirkan itu akan mati dan lahir kembali tergantung karmanya, tergantung perbuatannya. Oleh sebab itu, ya, bagaimana pendidikan yang bisa kita ambil bahwa untuk menghapuskan karma atau melepaskan karma atau samsara yang lahir hidup, dia harus mempunyai religi atau mempunyai ilmu yang tinggi sehingga bisa mencapai moksa. Nah, untuk moksa itulah dia lepas dari samsara. Nah, pengajaran-pengajaran seperti itulah ya, pada saat Hindu-Buddha yang nanti banyak mempengaruhi di Indonesia. Nah, kenapa kita harus belajar agama Buddha, agama Hindu ya? Karena banyak ya sebagai inspirasi, banyak nilai-nilai sejarah yang bisa kita ambil. Misalkan ya orang hidup itu misalnya pelajar ya, bagaimanapun sekarang ini karakter menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita sering ya akhir-akhir ini terjadi bullying ya, kemudian apa ya, karakter-karakter yang kurang komunikasi ke siswa. Karena apa? Sekarang adalah zaman digitalisasi, zaman globalisasi ya, sehingga komunikasi ke siswa ini kurang. Nah, disinilah kemudian kurikulum merdeka ada P5 ya. Dan P5 inilah ya, kalau sejarah misalkan ada 3 jam pelajaran ya, yang 1 jam pelajaran ini diajak membuat proyek ya, mungkin ke percandian atau ke mana ya, kalau misalnya ke Islam ya bisa, karena ini fokusnya Hindu Buddha, maka kita P5 ini yang cocok. Misalkan ada di situ ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Bagaimana cara mengkaitkannya, karakternya, menanamkannya? Misalkan nanti ada berkebinekaan global. Nah, di sini kesempatan guru ya untuk menyampaikan ke siswa pendidikan karakter-karakter yang harus kita tanamkan. Misalkan ya, berakhlak mulia atau beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ketika study tour ya, kemudian dia ke tempat-tempat percandian, apakah ke Borobudur, apakah ke Candi Sewu, dia memelihara, dia tidak mengotori, kemudian dia melestarikan, itu menjaga lingkungan, itu termasuk akhlak mulia, termasuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karakter-karakter itu yang harus kita bentuk kepada siswa, sehingga terjadilah
karakter ya, penanaman karakter yang terinspirasi pada ajaran-ajaran jauh dari kita pada masa Hindu-Buddha. Ya. Hindu-Buddha ini kan kalau kita ya abad-abad 5, 6, sampai 7 ya, sampai ke 10 ya, jauh sekali. Tapi nilai-nilainya dalam pembelajaran sejarah harus kita tanamkan. Misalnya seperti ini, patung Ganesha ya. Ganesha lambang pengetahuan ya. Jadi kita bagaimana mengaplikasikan pengetahuan kita ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita harus mampu, bukan hanya belajar sejarah, kemudian apa itu patung, apa itu ya batu, bukan itu, tapi bagaimana karakter-karakter muncul dari tokoh-tokoh ini. Ya, jadi misalkan ya ini ada Buddha. Konsep Buddha, misalkan kalau Anda ke Borobudur itu kan ada bilik-bilik ya untuk mencapai apa ya moksa itu. Dewa-dewa kan yang paling atas ya, ada Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Ya, di tiap arah mata angin itu ada dewa-dewa. Ya, ya dewa-dewa. Misalkan yang sekarang tren, misalkan karena zaman materialistis ya, di sebelah utara itu ada dewa Kuwera. Dewa Kuwera itu ada dewa ekonomi. Artinya kalau saat itu kalau dia memuja Dewa Kuwera akan menjadi kaya raya misalkan. Yang kita takuti ada dewa yang paling selatan, ada dewa penyabut nyawa. Ya, seperti itu konsep-konsep perlu kita tanamkan bahwa sebenarnya konsep-konsep ekonomi, konsep-konsep sosial ya itu sudah muncul pada masa Hindu Buddha. Nah, bagaimana kita sekarang mengajak siswa-siswa itu memiliki apa ya, bisa menginspirasi, kemudian bisa interpretasi bahwa peristiwa sejarah, ilmu-ilmu sejarah itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira begitu Mbak Isa ya. Jadi ini Dewa Wisnu, kemudian wahananya adalah Garudia, nanti kalau Brahma itu wahananya angsa ya, kemudian karo Siwa itu wahananya nandi atau lembu atau sapi ya. Jadi nanti karena waktunya terbatas dalam perkuliahan saya kira lebih jelas lagi Mbak Isa ya. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah dijelaskan oleh Bapak ya, sangat jelas sekali bahwa apa yang kita dipelajari tentang sejarah itu bukan hanya untuk kehidupan masa lalu ya, tapi bisa untuk aplikasi di masa sekarang ataupun kehidupan sehari-hari. Oke, Konco Histori, langsung saja boleh berkunjung ke Lab Rumah Sejarah UNESA agar kalian juga bisa langsung belajar kepada media-media yang dipunyai oleh Rumah Sejarah UNESA. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai aliran-aliran yang ada di Hindu-Buddha ini Pak. Ya, terima kasih bisa. Jadi di Indonesia itu terjadi istilahnya sinkretisme ya, terjadi akulturasi antara budaya Hindu dan budaya lokal. Nah, di Indonesia ini ada dua aliran untuk agama Buddha ya, aliran Mahayana dan Hinayana. Kenapa sampai terjadi dua aliran ya? Setiap ajaran ataupun agama ya, itu kalau sudah lahir itu sulit untuk mati ya. Anda lihat misalnya dinamis dan animisme sampai sekarang masih ada ya. Hindu Buddha sekarang juga masih berkembang, Islam juga terus ya. Jadi yang menjadi masalah adalah ketika tokoh utama itu tiada atau almarhum, ini masyarakat menjadi kacau, menjadi bingung, terjadi chaos istilahnya. Kenapa? Ya karena yang ditanya langsung tidak ada. Demikian juga ketika di kerajaan India di Pala ya, kerajaan Pala, bahwa ketika Siddhartha Gautama ini meninggal sebagai tokoh sentral agama Buddha ya, penganutnya ini menjadi bingung. Bingung apa? Karena siapa yang bisa menyebarkan agama Buddha ini? Siapa yang boleh menyebarkan? Maka di konsili ketiga ya, kalau nggak salah itu, bahwa disepakati bahwa
yang boleh menyebarkan agama Buddha itu adalah hanya Siddhartha Gautama. Ya. Akibatnya apa? Masyarakat harus belajar sendiri karena nggak bisa menyebarkan ke orang lain. Nah, di sini kemudian muncul aliran Hinayana atau kapal gading. Kenapa? Karena dia harus belajar sendiri, pinter sendiri. Kemudian kalau nanti moksa atau naik surga itu juga sendiri. Tapi kemudian muncul golongan kelompok masyarakat penganut agama Buddha yang kurang sepaham dengan aliran itu, bahwa sebenarnya manusia, pendeta yang sudah mumpuni, sudah setara dengan dewa ilmu-ilmunya, maka dia boleh mengajarkan agama Buddha ke orang lain. Makanya Mahayana ini kenapa dikatakan besar, karena pendeta-pendeta ini diperbolehkan mengajarkan agama Buddha ke orang lain atau ke istilahnya ke masyarakat ya, sehingga dia pintar bukannya untuk sendiri tapi dia ada penganut-penganut yang banyak, sehingga kalau nanti moksa menjadi banyak atau bersama-sama, sehingga dikatakan ada mengatakan kata besar kapal kecil, sehingga ada Mahayana, Hinayana. Ya, saya kira nanti kalau Anda sudah masuk Islam sama ya. Ketika Nabi Muhammad itu meninggal ya, Islam pun juga banyak aliran-aliran. Ya, kenapa? Ya itu karena kalau tokoh sentralnya sudah nggak ada, ini kan banyak interpretasi. Nah, di dunia sejarah itu ya kita harus mengandalkan fakta. Nah, di Indonesia yang banyak dianut adalah aliran Mahayana. Ya, Anda lihat bahwa Candi Borobudur, Mendut, ya, Pawon, itulah candi-candi Buddha. Ya. Bahkan kenapa ada menanyakan kenapa bahwa agama Buddha itu nanti setelah ke Jawa Timur menjadi banyak yang Hindu ya. Nah itu nanti kita pelajari pada season-season berikutnya. Yang jelas aliran agama Hindu di Indonesia itu ada Hinayana, Mahayana. Yang kuat ada Mahayana karena kapal besar. Sedangkan agama Buddha alirannya yang banyak adalah Wisnu dan Siwa. Sedangkan Brahma gelarnya kurang ya. Terutama Wisnu luar biasa. Kenapa? Karena Wisnu ada dewa pemelihara, Brahma ya, Siwa ini sebagai perusak ya. Kalau yang pelihara ini dipuja kan berarti makmur ya. Kemudian yang merusak ini dipuja mungkin tidak merusak ya. Sehingga negara menjadi makmur. Nah, harapan saya sebagai generasi muda ya, Anda sebagai generasi muda ya, tadi kita sudah bahas P5 bahwa di sana ada kebinekaan global. Jadi kita harus menerima berbagai budaya, berbagai kepercayaan ya. Kita memiliki kepercayaan masing-masing, tapi kita saling menghargai ya, karena negara kita adalah negara yang sangat pluralistis ya, sehingga peninggalan-peninggalan seperti Buddha, Hindu, harapan saya tetap dilestarikan karena kita beriman, bertakwa dan berakhlak mulia ya. Saya kira itu Mbak Isa ya. Oke, baik Bapak. Kemudian ini ada pengaruh struktur sosial, budaya kepada masyarakat Indonesia ketika sistem Hindu-Buddha ini masuk, Pak? Iya. Masyarakat Indonesia sebelum agama Hindu masuk ke Nusantara ya, belum Indonesia pada saat itu. Kan Nusantara kita sudah punya struktur sosial ya, sudah punya desa-desa ya. Struktur sosial dan struktur politiknya adalah kepala suku yang sampai sekarang masih ada. Kalau Anda belajar kontekstual, misalnya ke Irian, ke Kalimantan, itu masih kesukuan ya. Sistem pemerintahannya ya. Kemudian struktur sosial, jadi mereka sebenarnya kalau Hindu-Buddha ini sudah terjadi terjadi akulturasi ya. Kalau di India itu kan ketat sekali. Jadi ada Brahmana, Ksatria, Vaisya, Sudra. Ada 4 kasta. Nah, inilah sejarah itu ya. Ini sebagai peringatan generasi muda. Sejarah itu sangat luar biasa. Ilmu yang sangat luar biasa kalau digunakan sebagai legitimasi
sangat manjur ya. Buktinya apa? Bayangkan pada saat itu masyarakat dilegitimasi bahwa manusia itu berasal dari bagian-bagian dewa. Ya. Jadi kalau Brahmana bagian kepala, bagian mikir ya. Kasatria bagian dada. Ya. Kemudian Waisa itu perut ya, perdagangan ya. Sudra itu kaki. Jadi penerimaan dari organ dari dewa itu sebagai apa? Untuk menciptakan kelestarian ya, kemapan dari golongan Brahmana. Yang boleh mempelajari apa? Mempelajari ilmu-ilmu hanya Brahmana. Kasatria ngurusin negara. Jadi zaman Hindu-Buddha pun ya sebenarnya sudah ada golongan yang kuat ya. Golongan Kasatria dan Brahmana. Kasatria nggak akan jadi raja kalau tidak ada Brahmana. Karena yang meresmikan adalah Brahmana. Anda lihat misalkan Yupa di Kutai. Kenapa pendiri kerajaan itu bukan Kudungga, tapi Aswawarman sebagai Wangsakata, sebagai pendiri Wangsa. Kalau pendiri kerajaannya Kudungga. Karena menurut agama Hindu bahwa raja itu disahkan oleh Brahmana. Sehingga terjadi ada upacara yang mengorbankan berapa ribu sapi ya, mendatangkan Brahmana ke Indonesia ya. Sehingga yang dipratyastoma, yang diupacarai adalah Aswawarman. Nah, ini menunjukkan bahwa struktur sosial ya pada masyarakat India itu ketat. Sedangkan di Indonesia akhirnya saya katakan sebagai akulturasi ya. Jadi sudah artinya yang muncul misalnya di Kutai itu masyarakat keraton dan masyarakat di luar keraton ya. Jadi golongan keraton di golongan masyarakat jelata. Jadi struktur sosial yang ada di Indonesia itu bukan lagi apa ya kasta yang kaku, tapi sudah disesuaikan dengan budaya Indonesia. Nah, ini harapan saya juga menginspirasi kepada generasi muda ya bahwa sebenarnya sejarah-sejarah itu banyak yang bisa kita ambil ya, kita terapkan dalam kehidupan, kita mengecek aslinya di reschedule atau apakah benar sejarah itu dicek ya. Kenapa? Karena fakta-fakta itu kadang-kadang ya sejarah itu juga apa ya terbatas sumbernya, ya, apalagi masa-masa klasik ya. Misalkan yang paling populer misalnya tokoh yang paling kontroversi adalah Ken Arok misalnya. Seandainya pada saat itu sudah ada tes DNA mungkin ramai ya. Apakah betul Ken Arok itu adalah keturunan raja? Apa bukan rakyat jelata? Sayang belum ada tes DNA. Tapi golongan keraton mengklaim bahwa Ken Arok adalah keturunan Tunggul Ametung. Tapi itu adalah klaim, saya kira klaim dari golongan keraton agar bahwa dewa raja dewa artinya bahwa raja itu anak raja, legitimasi menjadi kuat. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari sangat mungkin sekali bahwa Ken Arok itu adalah tokoh dari masyarakat jelata yang menjelma karena apa kompetensinya ya, karena kemampuannya sehingga bisa menjadi raja. Kenapa saya katakan itu? Karena banyak mitos-mitos, banyak ya cerita-cerita, legenda-legenda, misalkan seperti katakan tadi Cindelaras itu juga berasal dari bawah. Anda lihat misalkan Garuda ya, kisah Garuda ya. Garuda juga anaknya orang tuanya juga Buddha, tapi dia menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Artinya apa? Bahwa kita ini sebenarnya sebagai, kalau kita kaitkan ya, sebagai manusia mempunyai kesempatan yang sama. Tinggal tergantung pada yang usaha. Makanya di kurikulum itu kan ada P5 ya. P5 itulah ya kesempatan bagaimana Anda menunjukkan, beri kesempatan, tantangan bahwa bagaimana kita harus menghormati sama kita, tidak berbullying. Sehingga apa kebinekaan global itu betul-betul terwujud. Ya,
kemudian bersifat kritis, ya tidak hanya menerima begitu saja. Jangan sampai sekali lagi sejarah digunakan sebagai legitimasi. Ini sangat berbahaya sekali. Saya kira generasi muda bisa mengkritisi, ya, bisa melihat secara kritis bagaimana sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Saya kira kalau Anda lihat, wah, luar biasa. Yang kemarin ya, sampai demo ya. Sekarang juga mungkin masih demo ya. Karena apa? Ya, penguasa menggunakan sejarah, menggunakan polisi sangat bahaya. Oke, saya kira harapan saya sebagai generasi muda Anda bisa belajar banyak dari sejarah, Mbak Isa ya. Bisa ya. Iya. Betul sekali ya Pak, apalagi sekarang teknologi sudah canggih ya Pak, ada AI gitu bisa merekonstruksi bagaimana wajah Ken Arok zaman sekarang seperti itu. Oke, baik, untuk yang terakhir pesan dari Pak Artono untuk konco histori di rumah mengenai bagaimana cara kita bisa menjaga warisan budaya terutama di Hindu-Buddha. Oke, terima kasih Bu Isa. Jadi kita sebagai generasi muda, pesan saya, Anda sebagai generasi muda ini ada penerus bangsa ya. Dan melalui belajar sejarah ini saya harapkan Anda akan terbentuk karakter ya, karakter dari tokoh-tokoh sejarah yang sangat mumpuni. Misalnya dunia pendidikan kita punya Ki Hajar Dewantara ya. Bagaimanapun generasi muda, generasi kita harus tetap memperjuangkan ya, dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah seumur hidup. Ya, pendidikan itu adalah bagaimana kita belajar itu sepanjang hayat. Belajar bisa di keluarga, bisa di kampus, ya, bisa di masyarakat. Tetapi dari sejarah ini yang harus banyak kita inspirasi adalah karakter-karakter yang sangat baik ya, seperti Gajah Mada, karakter-karakter Ken Arok yang baik dan tanda kutip ya, semangatnya luar biasa ya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain itu sangat menginspirasi bahwa pendidikan yang sepanjang hayat ini menjadi tugas kita. Kemudian kita menjadi cerdas, menjadi pinter, tapi kita tetap memiliki karakter yang santun, ya, karakter yang baik, seperti nenek moyang kita dahulu-dahulu, bahwa kita memiliki bangsa yang besar, jiwa besar, sehingga kita untuk menyongsong ya, Indonesia Emas tahun 2045, kita sebagai generasi muda akan siap memiliki karakter yang kuat keindonesiaan, ya, yang kuat, kearifan lokal yang kuat, sehingga kita kuat dalam menghadapi dunia global ya. Sehingga generasi muda kita akan menjadi penyupport ya, kejayaan Indonesia pada tahun 2024, yaitu negara yang adil dan makmur ya, kemudian disupport dengan bangsanya yang berkarakter, bermartabat di mata dunia. Ya. Saya kira itu, Mbak Isa. Baik, terima kasih Pak Artono sudah hadir di Orasi pada episode kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Dunia Hindu-Buddha membawa ragam budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam orasi. Budaya Indonesia sejati, Muslim telah ku temui di fakultasku ini.